adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, yang mana di dalamnya harus ada stimulus pertanyaan dari komunikator dan rangsangan jawaban dari komunikator. Interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang mana komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua yaitu komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang menggunakan selain kata-kata seperti gerakan tubuh, mimik wajah, dan tujuan interaksi sosial itu ada tiga. Yang pertama, salah guys. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama itu ada namanya kooperasi. Kooperasi adalah bentuk interaksi sosial di mana individu dan kelompok saling bekerja sama untuk mencapai tujuan secara bersama. Contohnya itu seperti sekumpulan kelompok itu saling berdiskusi untuk menyelesaikan tugas secara bersama demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan secara bersama. Nah, yang kedua itu ada namanya kompetisi. Kompetisi ini adalah bentuk interaksi sosial di mana individu atau kelompok saling bersaing untuk mencapai tujuan sama, namun hanya satu yang berhasil. Walaupun namanya itu adalah sebuah persaingan, namun persaingan ini dilakukan secara sehat dan tidak menyakiti pihak lain. Contohnya itu seperti perlombaan dalam olahraga dan persaingan sebuah bisnis. Oke, yang ketiga itu ada namanya konflik. Konflik ini terjadi jika ada perbedaan pandangan, pendapat, ataupun kepentingan antara individu dengan kelompok, di mana mereka ini saling ingin menyuarakan pendapat mereka, dan ini akan menyebabkan sebuah perlawanan dan juga pertentangan. Nah, yang terakhir itu ada namanya akomodasi. Akomodasi ini adalah upaya untuk menyelesaikan sebuah konflik, di mana melibatkan antara pihak-pihak untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bentuk-bentuk dari akomodasi itu bisa berupa kompromi, mediasi, dan juga toleransi, di mana pihak-pihak yang terlibat itu mencapai sebuah kesepakatan demi menjaga kedamaian dan juga keharmonisan. Teman-teman pernah dengar gak sih istilah dari institusi sosial? Nah, institusi sosial adalah suatu pola yang terorganisir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari sosial para masyarakat. Contohnya seperti keluarga, perekonomian, sistem layanan kesehatan, media massa, dan sejenisnya. Nah, dalam sosiologi, institusi sosial terbagi ke dalam 3 perspektif: fungsionalis, interaksionis, dan juga konflik. Interaksi sosial dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Adapun itu faktor internal dan faktor eksternal. Pertama ialah faktor internal, meliputi yang pertama ada kepribadian, mencakup karakteristik individu seperti sifat, temperamen, dan cara seseorang bereaksi terhadap situasi sosial. Kedua, nilai, yaitu cara mereka menilai dan merespon perilaku orang lain. Ketiga adalah norma, yaitu apa yang dianggap pantas atau tidak pantas dalam suatu kelompok atau masyarakat. Selanjutnya ialah faktor eksternal, meliputi yang pertama ada lingkungan sosial, tempat di mana individu itu berada, seperti keluarga, teman, dan kelompok sosialnya. Kedua ialah budaya, mencakup nilai, keyakinan, dan praktik yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat. Dan yang terakhir ialah teknologi, seperti media sosial dan perangkat komunikasi mempengaruhi cara individu itu berinteraksi dan berkomunikasi. Faktor internal dipengaruhi oleh dalam diri individu itu sendiri, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar individu itu sendiri. Yang dimana kedua faktor ini akan mempengaruhi bagaimana cara individu itu berinteraksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama, kita membahas tentang jenis kelompok sosial berdasarkan interaksi. Terbagi menjadi 2, kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah jenis kelompok sosial yang memiliki hubungan intim dan non-formal. Contohnya keluarga, teman dekat, sahabat. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah jenis kelompok sosial yang memiliki hubungan formal dan tidak langsung. Contohnya rekan kerja dan organisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang kedua berdasarkan tujuan. Terbagi menjadi 2, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kita bahas kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan yang jelas, seperti lembaga pendidikan atau organisasi. Yang kedua, kelompok informal
yaitu sebuah kelompok yang tidak memiliki aturan yang jelas atau formal. Contohnya, kelompok hobi atau komunitas. Nah, yang ketiga berdasarkan keanggotaan, terbagi menjadi dua, in-group dan out-group. In-group yaitu kelompok yang memiliki kesamaan identitas dengan seseorang, dan out-group sebaliknya. Contohnya, khususnya pada masyarakat di Sumatera Utara, seseorang yang memiliki marga termasuk ke dalam in-group, dan seseorang yang tidak berada dalam marga termasuk ke dalam out-group. Yang terakhir yaitu berdasarkan waktu, terbagi menjadi dua, temporer dan permanen. Temporer yaitu kelompok sosial yang memiliki hubungan dalam waktu yang singkat, contohnya kelompok proyek. Dan yang terakhir permanen, kelompok sosial yang memiliki hubungan dalam waktu jangka panjang, contohnya adalah hubungan antara keluarga. Kali ini kita akan membahas dinamika sosial. Dalam sebuah kelompok akan terjadinya perubahan dan perkembangan yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu kohesi, yang dimana kohesi ini adalah proses tarik-menarik antar anggota. Yang kedua yaitu konformitas, yaitu sebuah sikap patuh terhadap sebuah norma dan aturan. Yang ketiga yaitu kepemimpinan, yang dimana pemimpin memiliki peran penting untuk mengarahkan dan mengkoordinasi anggota kelompoknya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi formal, yang mana organisasi formal itu adalah kelompok yang dibentuk secara resmi dengan aturan, struktur yang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti perusahaan, sekolah, pemerintahan, dan lain sebagainya. Faktor yang mendorong timbulnya arah baru dalam penelitian organisasi formal. Faktor yang pertama yaitu kehadiran perempuan dan minoritas. Faktor yang kedua yaitu pengambilan keputusan oleh kelompok. Timbul karena pengambilan keputusan ini menggunakan proses yang kolaboratif yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membuat suatu keputusan. Faktor yang ketiga adalah outsourcing, fungsi utama yang menghilangkan batasan-batasan tetap dalam organisasi. Faktor yang keempat yaitu adanya peran internet dalam mempengaruhi perilaku bisnis dan konsumen. Internet ini memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku bisnis dan konsumen, dikarenakan internet memungkinkan perusahaan untuk memasarkan produk dan layanan secara elektronik dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu birokratisasi sebagai sebuah proses. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa itu birokratisasi? Gak tahu. Apa tuh? Jadi, birokratisasi adalah sebuah proses di mana organisasi, gerakan sosial maupun kelompok menjadi lebih struktur dengan cara yang lebih formal dan hierarkis. Max Weber mengidentifikasi 5 karakteristik dasar birokrasi sebagai struktur organisasi yang sangat teratur, yaitu yang pertama pembagian kerja, yang kedua hierarki otoritas, yang ketiga aturan tertulis, yang keempat impersonalitas, dan yang kelima pekerjaan berdasarkan kualifikasi teknis.